Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 8, teksnya ayat 16 sampai 29, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 24. Yoram, Raja Yehuda, menikah dengan putri Ahab dan hidup dalam dosa sepertinya Raja-Raja Israel. Paragraf yang kedua ayat 25 sampai 29. Ahazia, anak Yoram, menjadi Raja Yehuda dan bersekutu dengan Israel dalam peperangan melawan Aram. Kesimpulannya, Yoram, anak Yosafat, menjadi Raja Yehuda. Dia beristrinya anak Ahab dan hidup menurut kelakuan keluarga Ahab yang jahat. Tetapi Tuhan masih tidak memusnahkannya karena janji dengan Daud. Ketika Edom memberontak dan mengangkat seorang raja atas mereka sendiri, Limna juga memberontak. Yoram mati pada tahun ke-8 pemerintahannya dan Ahazia, anaknya, menggantikan Raja Yehuda. Dia juga berbuat yang jahat sepertinya keluarga Ahab. Dia berperang melawan Raja Aram di Lamot Gilead bersama-sama Yoram bin Ahab dan pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Ajaran tentang anaknya, Tuhan telah janji kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya, sehingga tidak mau memusnahkan Yehudanya. Tuhan begitu panjang sabar untuk menepati janjinya. Inilah karakter Tuhan yang setia, yang panjang sabar. Ajaran tentang manusianya, pertama, Yoram bin Yosafat menjadi Raja Yehuda dan memerintah 8 tahun. Ia berjalan menurut jalan Raja-Raja Israel sebab istri adalah putri Ahab. Memang itu karena ayah Yosafat juga. Memang kalau beristrinya dengan orang fasik, itu pasti mempengaruhinya dalam keluarga. Kedua, pada zaman itu Edom memberontak dan mengangkat raja bagi dirinya. Ketiga, setelah Yoram mati, Ahazia, anaknya, menjadi raja. Dan Ahazia juga hidup menurut jalan keluarga Ahab karena ia adalah menantu mereka. Dan ia pergi berperang bersama Yoram, Raja Israel, melawan Hazael, Raja Aram, dan pergi menjenguk Yoram karena dia sakit. Aplikasi hari ini. Pertama, mengucapkan terima kasih atas Tuhan memperlihatkan dirinya sebagai Allah yang setia kepada janjinya meskipun umatnya tidak setia. Harus mengucapkan terima kasih dan usaha akan melihatkan kesetiaan dengan melakukan sesuai dengan janjinya. Kita juga harus melihatkan kesetiaan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang lain. Kedua, membedakan mereka yang mempengaruhi yang jahat, yang negatifnya. Harus mengecualikan dari kehidupan Anda dan menjauhi mereka itu. Akhirnya praktik hari ini, tetap setia kepada Allah di tengah dunia yang menipu, yang mempengaruhi jahat itu. Dan hiduplah dengan bersandar pada kesetiaan Tuhan yang memelihara janji sepertinya kepada Daud. Kita hanya bersandar kesetiaan Tuhan dan yang panjang sabar Tuhan. Dan kita juga harus melihatkan begitu kesetiaan dan panjang sabar kepada orang-orang lain. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.